Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Juraini dengan nomor induk mahasiswa 2100012414041. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di Nisarulem, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan D1 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2025. Pada video ini saya akan mengajarkan sebuah materi yang berjudul Akhlak Terpuji. Materi ini ialah materi kelas 3 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan pada kesempatan ini saya menggunakan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Sekian perkenalan dari saya, dan mari sama-sama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, alhamdulillah. Semoga kabarnya semuanya baik-baik saja. Tadi pagi ada salat? Ada, Bu. Ada sarapan? Ada, Bu. Alhamdulillah semua sudah dikerjakan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, baiklah sebentar Ibu absen dulu. Margatila, Ada, Bu. Najwa, Ada, Bu. Yulinda, Ada, Bu. Helwa, Ada, Bu. Ujaima, Ada, Bu. Jiat, Ada, Bu. Tasya, Yulia, Mahmud, Faida, Farhan Sadik, Hafiz Akbar. Berarti semuanya hadir? Iya. Iya. Supaya belajar
biasa kita membiasakan diri untuk membacakan ayat-ayat pendek. Yang mari sama-sama kita bacakan surat An-Nas. Kepada tanah air, mari kita sama-sama melakukan lagu nasional yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Dulu tepuk semangat. Iya, berarti semuanya udah semangat. Jadi hari ini absen sudah, tepuk semangat sudah, membaca doa sudah. Nanti kita memasuki pelajaran hari ini. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini tentang akhlak terpuji, baiklah kita mengulang pelajaran minggu yang lalu tentang kisah Nabi Ismail. Kira-kira siapa yang tahu kisahnya Nabi Ismail? Siapa yang tahu? Iya, ada yang tahu tentang kisah Nabi Ismail, tentang penyembelihan. Beliau rela berkorban demi menjalankan perintah daripada Allah. Sekarang kita memasuki materi hari ini yang berjudul akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji. Ya, kita memasuki pelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjalankan sikap tolong-menolong sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik mampu menunjukkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menerapkan sikap tolong-menolong. Peserta didik mampu mengomunikasikan pengalaman dalam penerapan tolong-menolong. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Iya. Terus? Iya, orang menolong. Terus dari sini ada apa di gambar? Ya, ini adalah orang yang menolong temannya di sebelah
sebelah keping. Terus menurut kalian sikap baik apa yang ditunjukkan dalam gambar? Ya, adalah tolong menolong. Mengapa sikap saling membantu itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Iya, betul. Terus kenapa? Kenapa jawab? Ya, supaya meringankan beban orang lain. Nah, ini adalah judul pelajaran hari ini atau materinya, akhlak terpuji. Tolong menolong dalam Islam. Adalah pengertian akhlak terpuji. Coba bacakan Ujaimah bacakan pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak ini mencerminkan keimanan seseorang dengan menjadi seorang pribadi yang mengenal Allah dan manusia. Dan dalam Islam, akhlak terpuji sangat ditekankan karena Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, ini sangat penting. Akhlak terpuji adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan yang baik dan sesuai dengan ajaran di Islam. Akhlak ini mencerminkan keimanan seseorang dan menjadi cermin pribadi yang mulia di hadapan Allah dan manusia. Dalam Islam, akhlak terpuji sangat ditekankan karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, ini adalah contoh akhlak terpuji. Coba bacakan Ibu Linda. Apa itu contohnya akhlak terpuji? Jujur, sabar, rendah hati, pemaaf, amanah, dan suka menolong. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iya, ini adalah contoh-contoh akhlak terpuji. Jujur itu seperti apa? Contohnya kita misalnya antara Jawa memberikan amanah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang, itu harus jujur. Apa yang dikatakan itu yang harus disampaikan. Terus sabar, rendah hati, pemaaf, amanah, dan suka menolong. Dalam ini adalah pengertian tolong menolong. Coba bacakan Hafiz. Tolong menolong. Apa artinya Hafiz? Saling membantu antara sesama manusia dalam hal kebaikan, ketaatan kepada Allah yang segala bentuk perbuatan yang bermanfaat. Iya, ini adalah pengertian tolong menolong. Tolong menolong dalam Islam adalah sikap saling membantu antara sesama manusia dan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan segala bentuk perbuatan yang bermanfaat. Ini adalah tolong menolong biasa dilakukan dalam bentuk memberikan tenaga, menyumbangkan harta, memberi nasihat, memberikan waktu dan perhatian. Tolong menolong bukan hanya kebaikan sosial, tetapi juga perintah agama yang menunjukkan cinta sesama makhluk.
Contohnya apa? Selain dari kebaikan, kalau memberikan tenaga seperti apa coba? Jaima? Memberikan tenaga seperti apa? Contohnya tolong menolong. Iya, memberi barang. Kadang teman kita tidak mempunyai pulpen, bisa kita pinjamkan. Kadang dia lupa bawa jajan, bisa kita berikan. Memberikan waktu dan perhatian. Ini adalah dasar hukum tolong menolong. Tolong menolong dalam kebaikan adalah perintah Allah dan memiliki dasar kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Seperti apa tolong menolong dalam dosa? Mencuri. Itu adalah tolong menolong dalam dosa. Macam-macam tolong menolong. Coba bacakan Hilwa. Seperti apa macam-macam tolong menolong? Ini adalah macam-macam tolong menolong. Tolong menolong dalam keluarga, membantu orang tua mengurus rumah. Ya, coba dibantu Tiat Putri. Tolong menolong di sekolah. Yang keras Tiat Putri. Iya. Terus tolong menolong di masyarakat. Ikut. Nah, sekarang kita membagikan kelompok. Nanti dibagikan gambarnya. Ada gambarnya 3 masing-masing. Nanti kerjakan yang kompak. Terus nanti presentasikan ke depan. Maju satu ketua kelompoknya untuk membacakan apa yang dikerjakan kelompoknya nanti masing-masing. Terus bagikan terus kelompoknya menjadi 3 kelompok. Sebentar nak, kita sudah membagikan menjadi 3 kelompok. Nanti ini ada lembar LKPD. Nanti Ibu bagikan masing-masing satu kelompok ada gambarnya 3. Nanti kerjanya harus kompak. Nanti dinilai semuanya, cara menjawabnya di situ sudah Ibu sediakan pertanyaannya. Semua udah dapat? Ya. Semua udah dapat. Terus buat terus nama kelompoknya. Buat kelompok berapa? Terus nama. Buat terus nama kelompoknya. Udah. Tadi udah sini tadi. Udah. Udah. Namanya udah. Namanya udah? Udah, dia harus studi kan? Udah, berarti semua udah. Nanti maju ke depan ketua kelompok enggak? Tambah. Pertanyaan kedua, udah Bu. Kerjakan terus, jangan berbicara. Silakan kerjakan terus. Buat namanya siapa ketua kelompoknya. Buat namanya berurutan terus. Ya, udah siap? Udah siap? Udah. Kelompok 1 dulu, maju terus ke depan. Bacakan. Coba kelompok 1 bacakan terus ke depan.
supaya sekolah menjadi tempat belajar yang nyaman dan semua warga sekolah merasa betah. 3. Bagaimana perasaanmu jika temanmu membantu saat kamu kesulitan? Jawabannya, saya merasa senang dan bersyukur karena punya teman yang baik dan peduli. 4. Apa yang bisa kamu lakukan agar sekolahmu selalu bersih dan nyaman? Jawabannya, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan kelas bersama dan mengingatkan teman yang lalai. Ya, untuk kelompok kedua coba tepuk tangan dulu. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba silakan maju terus ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang sedang dilakukan anak-anak dalam kelompok ini? Jawabannya, mereka menanam, menyiram tanaman dan membersihkan lumpur di sekitar tanaman. 2. Mengapa merawat tanaman bisa menjadi bentuk tolong-menolong? Jawabannya, karena kita membantu menjaga lingkungan hidup dan udara tetap bersih untuk semua makhluk. 3. Bagaimana caramu membantu menjaga taman di sekolah? Jawabannya, dengan ikut menyiram tanaman, tidak merusak tanaman dan membersihkan sampah di sekitar taman. 4. Apa yang bisa kamu lakukan jika melihat tamanmu kesulitan menanam? Jawabannya, saya akan membantu mengali tanah, menanam bibit atau menyiram tanaman bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba tepuk tangan terus untuk kelompok 3. Semua masing-masing sudah mempresentasikan tugasnya, sudah mempresentasikan kira-kira dari hasil kerja kelompok kalian ada yang kurang jelas. Coba kelompok lain menanyakan ke kelompok lain di mananya yang kurang jelas. Ada pertanyaan? Oh, coba silakan ditanya. Iya, coba silakan. Siapa? Menurut kalian biasa membersihkan lingkungan di kamar kelompok kalian lebih susah atau lebih mudah merawat tanaman? Coba silakan dijawab. Menurut kami membersihkan lingkungan lebih susah karena harus mengangkat sampah, menyapu jalan dan kadang ada bau tidak enak. Tapi keduanya penting supaya lingkungan tidak bersih. Ya, itu adalah kalau kita kerjakan sama-sama, tidak ada yang berat. Semua kalau udah sama-sama bisa kita kerjakan dengan semangat. Coba kelompok mana lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau sekolah kalian bersih karena kerja bakti, bagaimana cara menjaga kebersihan itu setiap hari? Bukan cuma tapi bisa menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan, menyapu kelas setiap hari dan saling mengingatkan teman kalau mereka kotor di sekolah. Ya, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak akan mengotori sekolah atau halaman sekolah. Yang sudah kita bacakan tadi atau sudah kita jelaskan sesi tanya jawabnya sudah. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Ya, coba silakan simpulkan. Saya belajar bahwa tolong itu perbuatan baik. Kita harus saling membantu teman, guru, dan orang lain di sekitar kita. Kalau kita saling menolong, semuanya jadi lebih mudah
silakan dijawab. Udah selesai?